Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Rizky Putri Zahrani dengan NPM 2506628251. Di sini saya akan menjelaskan dan juga menunjukkan jurnal ilmiah yang sudah saya buat dengan judul Inflasi. Nah, ini jurnal ilmiah saya. Judulnya Analisis Dinamika Inflasi dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi di Indonesia. Dengan ini ada abstrak ya, abstraknya pakai bahasa Inggris. Terus langsung aja masuk abstrak. Nah, abstrak ini di sini penelitiannya membahas tentang dinamika inflasi di Indonesia dan bagaimana inflasi mempengaruhi stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, serta kinerja dunia usaha. Dengan menggunakan data makroekonomi, penelitian mengidentifikasi penyebab utama inflasi, yaitu jumlah uang yang beredar, perubahan nilai tukar uang, dan juga kenaikan biaya produksi serta tekanan permintaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tinggi menurunkan daya beli, meningkatkan biaya operasional bisnis, serta menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan moneter dan fiskal, inflasi struktural masih menjadi tantangan jangka panjang. Jadi kesimpulannya, stabilitas harga hanya dapat dijaga melalui kolaborasi kebijakan moneter dan fiskal, serta penguatan kapasitas produksi nasional agar ekonomi lebih tahan terhadap gejolak. Lalu bagian yang kedua, introduction. Jadi di sini introduction-nya saya jelasin sedikit. Jadi di dalamnya introduction saya itu isinya tentang inflasi merupakan indikator penting yang menentukan stabilitas ekonomi suatu negara. Di Indonesia, inflasi menjadi perhatian utama karena berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat, dunia usaha, serta arah kebijakan moneter dan fiskal. Dalam beberapa tahun terakhir, inflasi dipengaruhi oleh faktor domestik seperti kenaikan permintaan, biaya produksi, ketergantungan komoditas, dan distribusi yang belum efisien. Faktor global seperti kenaikan harga energi, gejolak geopolitik, dan gangguan rantai pasok juga memperkuat tekanan inflasi. Inflasi berdampak langsung pada penurunan rumah tangga melalui penurunan daya beli, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Dampaknya terhadap dunia usaha terlihat dari meningkatnya biaya input, ketidakpastian harga, dan tertundanya investasi. Walaupun inflasi moderat dapat mencerminkan aktivitas ekonomi yang sehat, inflasi yang tinggi dan tidak stabil justru menimbulkan ekonomi besar bagi perekonomian. Pemerintah dan Bank Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas harga seperti penyesuaian suku bunga, intervensi harga, serta perbaikan struktur produksi dan distribusi. Namun, tantangan inflasi struktural masih perlu ditangani lebih serius. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab, dampak, dan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk restabilisasi harga yang lebih berkelanjutan. Lalu bagian yang ketiga, literatur review. Di sini mungkin di bagian literatur review ini lebih menguatkan di bagian sebelumnya aja sih, introduction. Jadi di dalamnya itu di sini saya jelasin inflasi lagi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terus berlangsung dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Literatur ekonomi membaginya menjadi inflasi tarikan permintaan, desakan biaya struktural, dan inflasi impor. Di Indonesia, inflasi dapat muncul akibat meningkatnya permintaan, kenaikan biaya produksi, kendala struktural seperti distribusi yang tidak efisien, serta melemahnya nilai tukar yang membuat harga impor naik. Berbagai penelitian menegaskan bahwa jumlah uang beredar, fluktuasi nilai tukar, dan harga komoditas global menjadi faktor utama yang mendorong inflasi. Dampak inflasi sendiri terlihat jelas pada menurunnya daya beli rumah tangga dan meningkatnya biaya operasional bagi dunia usaha. Jika berlangsung tinggi dan tidak stabil, inflasi dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan bank sentral berupaya mengendalikannya melalui kebijakan moneter dan fiskal, namun inflasi struktural memerlukan perbaikan jangka panjang pada kapasitas produksi dan efisiensi rantai pasok.
Secara keseluruhan, inflasi di Indonesia merupakan hasil interaksi faktor domestik dan global sehingga penanganannya harus bersifat terpadu dan berkelanjutan. Lalu lalu ini selanjutnya metode metode dari penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis dinamika inflasi di Indonesia dengan memanfaatkan data sekunder yang telah tersedia. Data diperoleh dari publikasi resmi seperti BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan, serta lembaga internasional seperti IMF dan World Bank yang memberikan informasi mengenai kondisi global dan harga komoditas dunia. Literatur akademik nasional dan internasional juga digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan membandingkan temuan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumentasi, mencakup peninjauan tren inflasi, perubahan nilai tukar, perkembangan suku bunga, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kondisi harga. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan penyebab inflasi, dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas dunia usaha, serta implikasinya bagi stabilitas makroekonomi. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas kebijakan moneter dan fiskal pemerintah dalam mengendalikan inflasi, seperti penyesuaian suku bunga, intervensi, nilai tukar, subsidi, dan stabilisasi harga pangan. Melalui pendekatan ini, penelitian menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dinamika inflasi di Indonesia dan hubungan antara teori, teori ekonomi, data empiris, serta kebijakan pemerintah. Lalu, findings and discussion. Penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan juga eksternal. Peran inflasi terutama muncul dari kenaikan harga energi global, pelemahan nilai tukar, peningkatan biaya konsumsi, serta perubahan konsumsi masyarakat pasca pandemi. Data dari BPS dan Bank Indonesia memperlihatkan bahwa inflasi Indonesia sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak dunia dan pergerakan nilai tukar. Inflasi muncul melalui 4 sumber utama, yaitu permintaan yang meningkat setelah pemulihan ekonomi, biaya produksi yang naik akibat energi dan logistik, inflasi impor dari barang-barang yang bergantung pada dolar Amerika Serikat, serta inflasi struktural yang disebabkan oleh distribusi yang tidak efisien dan produktivitas pertanian yang rendah. Dampaknya terlihat pada menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya biaya operasional pelaku usaha, berkurangnya minat investasi akibat ketidakpastian dan terganggunya stabilitas ekonomi makro. Pemerintah dan Bank Indonesia merespon melalui kebijakan moneter seperti penyesuaian suku bunga dan stabilisasi rupiah, serta kebijakan fiskal seperti subsidi, bansos, dan stabilisasi harga pangan. Namun, inflasi struktural masih membutuhkan perbaikan jangka panjang di sektor produksi, pangan, energi, dan rantai pasok. Secara keseluruhan, inflasi di Indonesia adalah fenomena multidimensi yang memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga. Lalu conclusion, penelitian ini menyimpulkan bahwa inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor domestik dan global, terutama kenaikan harga energi dunia, fluktuasi nilai tukar, biaya produksi yang meningkat, dan pemulihan permintaan pasca pandemi. Masalah struktural seperti ketergantungan impor dan distribusi yang kurang efisien turut memperkuat tekanan harga. Dampak inflasi terlihat pada penurunan daya beli, meningkatkan biaya usaha, serta ketidakpastian investasi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter dan fiskal membantu menahan inflasi jangka pendek, namun tidak cukup tanpa perbaikan struktural. Penguatan produksi nasional, efisiensi rantai pasok, dan diversifikasi energi serta pangan diperlukan untuk menciptakan stabilitas harga yang lebih berkelanjutan. Penelitian menegaskan pentingnya kombinasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Lalu yang terakhir, acknowledgements. Penulis mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Terima kasih disampaikan kepada dosen dan pembimbing akademik atas bimbingan dan masukan yang sangat berharga. Penghargaan juga diberikan kepada BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan atas data yang disediakan sebagai dasar analisis penelitian. Ucapan terima kasih ini juga ditujukan kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan saran serta dukungan selama proses penulisan. Penulis ini juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga atas doa, motivasi, dan dukungan moral yang selalu menguatkan.
Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan dunia akademik serta terbuka terhadap kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.